Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam online service tanggal 8 Agustus 2021. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang sukacita dan excited untuk menyembah Tuhan. Saya mengajak untuk kita berdoa bersama-sama sebelum kita menyembah nama Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengundang Roh Kudus, Engkau ada di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau taat, kami mau Roh Kudus Engkau berdiam di dalam hidup kami. Kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Shalom Epifaners, kita kembali lagi bersama di ibadah hari Minggu ini dan saya akan mengajak kalian semua untuk kita memuji Tuhan. Mari dengan sukacita kita memuji Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Pati aku tetap setia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan berdoa untuk setiap permohonan doa dari para jemaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur atas kesembuhan dari COVID-19 yang dialami oleh jemaat. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit yang hari ini masih belum menjadi sembuh. Kami berdoa untuk kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk jasmani yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami juga menaikkan doa kepadamu. Ada seorang suami dan seorang istri yang merindukan seorang anak. Tuhan, Engkau membukakan rahimnya. Engkau memberkati dengan keturunan yang ilahi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dan hari ini, Epiphanners, kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Pastor Audi Lamas, dalam tema bulan ini, kemerdekaan di dalam iman. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada hari ini. Salam kemerdekaan, merdeka. Saudara, kita sedang memasuki bulan Agustus, di mana kita sedang seminggu lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Oleh sebab itu, kita sangat berbahagia pada saat ini, khususnya kita dari Jemaat GKI Epiphani. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada siang hari ini karena kami boleh beribadah secara online. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sekalipun hamba berada di sini.
jemaat ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya Engkau mempersatukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kesempatan pada siang hari ini, kami ingin merenungkan firman Tuhan, kami ingin belajar firman Tuhan, supaya kami dikuatkan, supaya kami diberikan keteguhan iman menghadapi berbagai macam persoalan, khususnya di dalam situasi dan kondisi pandemi pada hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami mohon supaya Engkau memberikan kami kekuatan dari kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat dikuatkan oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan turut bekerja bagi hamba dan bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini tema firman Tuhan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, yaitu tentang kemerdekaan iman. Kita tahu dalam sejarah bahwa bangsa kita pernah dijajah oleh dua bangsa. Ya, kita berada dalam penjajahan Belanda selama 350 tahun dan dalam penjajahan Jepang selama 3,5 tahun. Jadi seminggu lagi yang akan datang kita akan memperingati hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-76. Oleh sebab itu pada kesempatan ini melalui renungan kita juga akan belajar tentang tema kemerdekaan. Namun bukan lagi kemerdekaan secara fisik dari penjajahan bangsa lain, tapi kita akan belajar firman Tuhan mengenai kemerdekaan iman kita. Oleh sebab itu saya akan bagi dua kemerdekaan di sini. Yang pertama adalah kemerdekaan dari kuk perhambaan hukum Taurat, dan yang kedua adalah kemerdekaan dari kuk perhambaan dosa, saudara. Oleh sebab itu, sebagai ayat pertama, mari kita buka di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 4. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, maka ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu terlepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jemaat Epifani yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan, kita dimerdekakan dari kuk perhambaan hukum Taurat. Ini menyangkut perjanjian antara Allah dan orang Israel, bukan untuk kita sebenarnya, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tidak terlibat di dalam perjanjian ini. Perjanjian ini dikenal biasanya dengan sebutan perjanjian Sinai, yaitu perjanjian antara Allah dan Israel yang diwakili oleh Musa di atas gunung Sinai. Makanya perjanjian hukum-hukum Allah atau hukum Taurat ini disebut perjanjian Sinai. Tapi karena judul dari perikop yang kita baca adalah kemerdekaan Kristen, maka mau tidak mau hal ini perlu kita ketahui, saudara. Amin. Kemerdekaan dari kuk perhambaan hukum Taurat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Tentu saja ada penyebabnya, saudara. Kenapa
Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Galatia. Zaman para rasul, khususnya pada zaman Rasul Paulus, orang Kristen itu ada dua macam, yaitu orang Kristen Yahudi, ya, artinya orang Yahudi yang bertobat, menerima Yesus dan menjadi orang Kristen. Dan yang kedua adalah orang Kristen non-Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang Asia Kecil, orang-orang Galatia, orang Efesus, ya, orang-orang di sekitar Laut Tengah, ya, di luar suku Yahudi, maksud saya. Nah, kalau kita baca dalam surat Galatia dari pasal 1, pasal 2, ya, di situ Rasul Paulus sebenarnya sangat kecewa karena jemaat di Galatia dikatakan mendengarkan Injil yang lain yang tidak sesuai dengan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu tentang keselamatan diperoleh karena kasih karunia. Saya ulangi sekali lagi, keselamatan yang diperoleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus, yaitu kematiannya di atas kayu salib menebus manusia dari kebinasaan karena dosa. Oleh sebab itu, saudara sekalian dikasihi Tuhan, hendaklah kita memahami makna dari hukum Taurat yang diberikan kepada orang Yahudi khususnya dan seluruh umat Israel pada masanya, saudara. Ya, seperti saya katakan tadi, hukum Taurat ini adalah perjanjian antara Allah dan Israel, bukan perjanjian antara Allah dan bangsa-bangsa lain. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa perjanjian itu di dalam Alkitab itu sebenarnya ada banyak, ada bermacam-macam, ya. Diawali dengan perjanjian Eden, saudara, yaitu perjanjian antara Allah dengan Adam. Yang kedua, perjanjian antara Allah dengan Nuh, yaitu pada saat air bah surut, lalu Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh bahwa Allah tidak akan menghukum bumi dengan air bah, ya, dengan tanda pelangi di atas langit. Ya, jadi kalau saudara lihat ada tanda pelangi di atas langit, maka Anda akan teringat akan perjanjian Nuh. Ya. Kemudian ada perjanjian Abraham. Ya, ada perjanjian Abraham, yaitu Alkitab mengatakan bahwa perjanjian antara Allah dengan Abraham itu kira-kira berbunyi demikian. Oleh keturunanmu lah, maka semua bangsa di muka bumi memperoleh berkat. Jadi saudara, sebenarnya kita terhisap di dalam perjanjian Abraham, bukan dalam perjanjian Sinai. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus paham, karena belakangan ini banyak pengajaran yang memberitakan Injil yang lain, seperti yang terjadi pada jemaat di Galatia pada saat itu, yaitu memberitakan tentang Injil keselamatan kasih karunia, tapi berbeda, saudara. Ya, sebenarnya Injil keselamatan kasih karunia dalam Yesus Kristus itulah yang disebut Injil kabar baik, ya. Tapi banyak orang mengubahnya menjadi Injil yang menjadi bukan kabar baik lagi, tetapi menjadi kabar yang tidak baik. Di antaranya apa, saudara? Di antaranya adalah bahwa kita, sekalipun kita sudah diselamatkan, tapi kita wajib melakukan hukum Taurat. Kita wajib disunat. Nah, itulah yang membuat Rasul Paulus kecewa pada saat itu. Oleh sebab itu, kita perlu memahami bahwa kita atau bangsa Israel pada saat itu, bangsa Yahudi yang sudah menjadi orang percaya, orang Kristen, sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan hukum Taurat. Saudara harus tahu bahwa hukum Taurat itu sifatnya adalah, yang pertama adalah mendakwah, yang kedua adalah menuduh, lalu yang ketiga adalah menghukum. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi selama ribuan tahun
atau selama 1500 tahun mereka berada di dalam kurungan atau kungkungan hukum Taurat, saudara. Ya, di mana mereka berada di bawah bayang-bayang hukum praktis, ya, hukum kedagingan yang sebenarnya juga tidak mendatangkan keselamatan bagi mereka. Ya, sekali lagi saya baca bahwa Rasul Paulus di sini sangat tegas mengatakan, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang mengingatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengerti dan memahami konsep ini bahwa sebagai orang Kristen, orang percaya, kita sudah dibebaskan atau dimerdekakan dari tuntutan hukum Taurat. Anggaplah saudara dan saya adalah orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dan tradisi-tradisi lama yaitu hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi di dalam kehidupan dan tradisi kita. Saya bacakan lagi ayat yang lain dalam Roma pasal 7 ayat 5. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Ya, saudara. Kemudian ayat yang berikutnya, Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saya percaya bahwa saudara pasti memahami ayat-ayat tertulis ini dan saudara merenungkannya sendiri sebagai orang yang sudah berada di bawah kasih karunia Kristus. Ayat berikutnya Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, saudara. Nah, inilah yang saya maksud tadi, bahwa sebenarnya kita sebagai bangsa-bangsa lain, ya, bangsa Indonesia, bangsa-bangsa yang di luar Israel atau Yahudi, kita terhisap di dalam perjanjian Abraham. Saya ulangi sekali lagi, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, saudara. Amin. Roh itu apa, saudara? Yaitu Roh Kudus. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah engkau masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat selanjutnya, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mempersingkat, kita beralih kepada kemerdekaan dari kuk perhambaan dosa. Apa itu kuk perhambaan dosa, saudara? Ini menyangkut pelanggaran, ya, terhadap dosa yang melawan apa yang dikehendaki Allah. Ya, saya kira kita sudah paham semua. Dosa itu banyak, saudara, melanggar ketetapan-ketetapan hukum, melanggar ketetapan Allah dan lain-lain sebagainya, norma, etika dan sebagainya.
Mari kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Allah. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ya. Katakan tidak untuk dosa, saudara. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, ayat yang berikutnya Roma 6 ayat 12-14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panas, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya. Jadi saudara, kita dimerdekakan dari dosa, maksudnya bahwa dosa itu sudah tidak berkuasa lagi terhadap kita. Kenapa, saudara? Pertanyaan yang seringkali muncul ketika kita sudah percaya Yesus, kita sudah menerima kasih karunia Kristus oleh kematiannya di atas kayu salib, lalu kita percaya, Alkitab berkata, berdasarkan percaya, maka kita diselamatkan. Amin. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Pertanyaannya, saudara, ketika kita sudah diselamatkan, apakah kita sudah tidak berdosa lagi, saudara, secara perbuatan dan secara pikiran atau secara karakter hidup sehari-hari? Ya, saudara bingung, ya. Jawabannya adalah sederhana, saudara. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih tetap berdosa, saudara, ya. Jadi firman Tuhan juga berkata, ada ayatnya mengatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa, maka dia membuat Allah menjadi pendusta dan dia menipu dirinya sendiri. Jadi kita jangan sombong, jangan bangga, oh saya ini tidak berdosa, saya ini kudus, saya ini suci, ya. Secara anugerah, secara kasih karunia kita memang kudus dan suci karena kita sudah dibenarkan oleh darahnya. Tapi selama kita masih hidup dalam dunia ini, saudara, dosa itu terus membayang-bayangi kita dan kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Tapi jangan khawatir, karena ketika kita berdosa, maka ada imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, yang senantiasa mendoakan kita apabila kita mengaku dosa kita. Oleh sebab itu saya ajak saudara untuk membaca satu ayat lagi sebagai ayat penutup di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, jadi saya jelaskan dulu bahwa darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sempurna, saudara. Pengorbanan Allah Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib itu sempurna. Dan ada ayat mengatakan bahwa kematian Yesus itu adalah untuk melunasi, ya, segala hutang-hutang kita. Jadi sempurna, ya. Tidak ada embel-embel yang lain dari kontribusi manusia untuk menambahi kesempurnaan pengorbanan Kristus itu. Ya, kalau dalam istilah hukum,
perjanjian baru itu tidak ada adendumnya, saudara, ya. Jadi jangan saudara coba-coba menambahi kasih karunia itu seperti kekecewaan Paulus terhadap jemaat di Galatia, di mana ada orang yang memberitakan Injil yang lain yang mewajibkan orang Kristen untuk bersunat dan harus mengikuti hukum Taurat supaya dia selamat. Selanjutnya, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, perhatikan, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita, saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa maksud dari kemerdekaan dari kuk perhambaan dosa? Ya, artinya saudara, bahwa dosa itu sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Tuhan Yesus berkorban untuk kita, untuk mengampuni dosa kita, bukan saja dosa yang masa lalu, dosa sekarang, tapi Tuhan Yesus juga berkuasa mengampuni dosa kita yang akan datang, saudara. Ini kelihatannya aneh, ya, tidak masuk akal. Tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lalu bagaimana, saudara? Karena Rasul Paulus menyuruh kita supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus juga mengajarkan begitu, saudara. Ya, kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, ya di situ Tuhan Yesus juga tegas, ya, mengatakan tidak kepada dosa. Ya, saya baca ayatnya yang paling terakhir untuk mengakhiri khotbah kita. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat," perhatikan, "memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian." Sadis, ya. "Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Maka mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi jelas, ya, bahwa walaupun kita sudah selamat di dalam kasih karunia Kristus, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa berbuat dosa lagi. Memang kita tidak sanggup dan tidak mampu, saudara. Ya, karena roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa ada satu penolong yang setia yang akan memampukan saudara untuk tidak berbuat dosa lagi. Siapa, saudara?
Dia adalah Roh Kudus. Roh kebenaran, ya. Roh damai sejahtera. Dia adalah Allah. Ya, dia adalah Immanuel yang menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ya. Yohanes 16 ayat 9 berkata, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Suatu ketika saya dalam kehidupan sehari-hari, saya nyetir mobil bersama Pastor Boas. Lalu tiba-tiba ada orang menyerempet ingin mendahului mobil saya. Saudara, saya sedang menyetir dengan tenang dan enak. Saya sangat dongkol dan marah. Lalu saya bilang, saya akan turun dan melabrak orang itu. Saudara, Pastor Boas menegur saya. Katanya, tidak boleh, harus sabar. Ya. Tenang, Pastor Audi, kata Pastor Boas. Lalu saya mulai merasa tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya sedang berpikiran untuk melabrak orang itu, apakah itu dosa atau bukan? Saudara, itu adalah dosa. Karena dosa itu ada dalam pikiran kita dan juga ada di dalam hati kita dan juga dalam tindakan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengilustrasikan ini yang belum lama terjadi, tapi saya mengandaikan Pastor Boas adalah Roh Kudus, ya, yang mengingatkan saya untuk tidak melakukan kejahatan, dosa, saudara. Ya, saudara. Oleh sebab itu sangat penting kita ketahui bahwa Roh Kudus adalah penolong kita yang kita peroleh ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan ketika kita sudah diselamatkan. Kisah para Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan bahwa jangan saudara menganggap sepele Roh Kudus. Jangan menganggap dia tidak ada, apalagi saudara tidak menerimanya. Wajib saudara menerima Roh Kudus itu, karena dia adalah Allah penolong yang menyertai saudara sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa, ya. Mengapa kita dimerdekakan dari dosa? Karena tidak ada lagi yang menuntut kita. Tidak ada lagi yang menghukum kita, saudara. Hukum Taurat kita kan sudah mati. Yesus sudah mati bagi hukum Taurat. Jadi tidak ada lagi yang mendakwa kita. Tapi dengan ketentuan saudara tidak boleh lagi menjadi hamba dosa, melainkan saudara harus menjadi hamba kebenaran. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Betapa indahnya hidup di bawah anugerah Allah. Betapa indahnya hidup di bawah kasih karunia Allah. Karena kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari tuduhan, tuntutan, dan juga dimerdekakan dari kutuk maut, kutuk dosa. Roma 6 ayat 33, ayat 23 berbunyi, upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, demikianlah tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh itu saudara, yaitu Roh Kudus, sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi berbahagialah saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, yang sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan hukum Taurat dan kuk perhambaan dosa. Merdeka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada siang hari ini. Kami percaya bahwa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus telah membuat kami
merdeka di dalam iman. Kami sudah dibebaskan dari segala kutuk hukum Taurat dan kutuk maut karena dosa. Tuhan Yesus, semua itu karena Engkau yang menanggungnya bagi kami, Tuhan. Engkau sudah berkorban untuk itu semua, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini atas kemerdekaan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini menjadi kekuatan baru bagi kami, supaya kami terus berada di dalam tuntunan kasih karunia dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gerejamu JKI Epifani supaya Tuhan memberkati dan menyertai senantiasa. Berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, khususnya gembala kami Pastor Boas dan juga Ibu Gembala Pastor Magdalena, para gembala-gembala Pastor Saud, Pastor Berdinar, Pastor Eri, dan juga hamba sendiri. Kami percaya Engkau mempersatukan kami di dalam kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia, supaya Tuhan lalukan dari pandemi virus C-19. Engkau memimpin Bapak Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya dan para menteri, anggota parlemen, pemimpin dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati bangsa kami dan mengaruniakan bangsa kami suatu kemerdekaan abadi, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara, kita angkat tangan kita menerima berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini daripada Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dengan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya katakan amin.